Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini, saya akan menelusuri desa ini sambil menjelaskan tentang apa yang ada di sini. Ini adalah Taman Misui, atau sering disebut juga dengan Misui Park. Di taman ini adalah tempat syuting film. Film The Army on the Tree didasarkan pada kisah nyata Dul, tentara Jepang yang bertahan hidup selama 2 tahun di atas pohon beringin di Pulau I, Okinawa. Pada akhir Perang Pasifik, tanpa menyadari berakhirnya perang. Ini adalah adaptasi film dari drama panggung karya Hisashi Inoue. Disutradarai oleh Kazuhiro Taira dan dibintangi oleh Shinichi Tsutsumi dan Yuki Yamada. Film ini dirilis secara nasional pada Juli tahun 2025. Latar tempat Ijima, Prefektur Okinawa, tahun 1945. Sinopsis: di tengah pertempuran sengit, 2 tentara dengan kepribadian yang sangat berbeda, Yamashita Kazuo Tsutsumi Shinichi dan Agenasi Jun Yamada Yuka, lolos dari tembakan musuh dan menjalani kehidupan terisolasi di atas pohon beringin. Tanpa menyadari bahwa perang telah berakhir, mereka terus bertahan hidup di sana selama 2 tahun setelah kekalahan. Perang kesepian ini didasarkan pada fakta sejarah. Ini adalah pohon di mana tempat syuting film ini. Keberadaan pohon ini sebenarnya tidak di taman ini. Ini adalah pohon yang dipindahkan dan disetting untuk keperluan film. Tapi ini pohon asli. Pohon yang sebenarnya sangat besar dan berada di utara tidak jauh dari taman ini. Pohon yang asli sudah rusak dikarenakan angin topan yang terjadi tahun 2023 dan sebagian pohon tumbang dan terbelah. Lokasinya masih bisa dilihat sekitar beberapa meter dari taman ini ke utara. Saya akan menelusuri keluar taman ini dan akan melihat solar panel untuk menghasilkan listrik yang berada di kolam buatan di bawah taman ini. Ayo kita lihat. Taman ini sangat rindang pepohonannya, hijau di mana-mana. Kalau di Indonesia pasti banyak yang piknik di bawah pohon-pohon besar ini, benar kan? Kita akan keluar dari taman ini. Tolong ikutin saya terus ya. Lihat, solar panel sudah kelihatan dari atas sini. Ayo kita ke bawah untuk melihat lebih jelas solar panel itu. Saya sudah sampai di bawah. Lihat, solar panel ini memanfaatkan kolam tadahan air hujan untuk membuat solar panel ini di atasnya yang menghasilkan listrik. Jadi ramah lingkungan kan? Oh, lihat, ada burung bangau terbang. Apakah itu? Benar, burung bangau? Saya tidak terlalu tahu itu burung apa, tapi sepertinya memang burung bangau. Saya akan terus berjalan ke sana untuk melihat taman kanak-kanak. Dan
gedung sekolah dasar yang ada di sini. Ayo kita ke sana. Hari ini udaranya dingin sekitar 12 derajat Celcius karena sudah masuk musim dingin. Tapi di Okinawa tidak turun salju karena terletak di daerah subtropis. Suhu paling dingin saja terendah hanya sampai 7 derajat saja. Musim dingin di Okinawa sangat singkat, hanya sampai bulan Maret saja. Sisanya musim panas sangat panjang dan banyak angin topan ketika musim panas. Lihat solar panel ini, sangat luas. Apakah burung bangau masih ada di sini? Lihatlah, burung bangau masih bertengger di atas solar panel. Sepertinya dia mencari ikan untuk dimakan. Ayo kita lanjutkan berjalan ke depan untuk melihat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Inilah taman kanak-kanak di desa ini, sangat bagus dan rapi ya. Sekolah di Jepang fasilitasnya sangat baik. Dan di depan taman kanak-kanak ini ada sekolah dasar yang sangat besar dengan fasilitas yang sangat bagus. Inilah bentuk sekolah dasar negeri yang ada di desa ini. Sekolah negeri di Jepang SD dan SMP umumnya gratis biaya sekolah dan buku pelajaran. Dengan orang tua hanya membayar perlengkapan dan makan siang, serta memiliki fasilitas lengkap dengan penekanan pada pendidikan karakter dan budaya melalui kegiatan seperti merawat tanaman dan pelajaran budaya tradisional. Warga negara asing bisa mendaftar di sekolah negeri sama seperti warga Jepang. Pendidikan tinggi di Jepang dimulai setelah menyelesaikan 12 tahun. Pendidikan dasar 6 tahun di sekolah dasar dan pendidikan menengah 3 tahun di sekolah menengah pertama dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Di Jepang, pendidikan wajib dimulai saat anak-anak berusia 6 tahun. Anak-anak berkewarganegaraan asing dapat bersekolah di SD negeri Jepang. Serial ini membahas peraturan untuk kehidupan sekolah, mata pelajaran, dan acara. Kali ini memfokuskan pada peraturan untuk kehidupan sekolah. Jika sekolah tidak memiliki seragam, siswa harus mengenakan pakaian yang nyaman untuk bergerak dan mudah diganti. Aksesori dan riasan dianggap tidak pantas. Siswa tidak boleh membawa makanan ringan, makanan lain, dan uang ke sekolah, kecuali mereka memiliki alasan khusus. Siswa membawa barang serupa ke sekolah. Jadi pastikan untuk mencantumkan nama anak pada semua barang bawaan. Ketika memasuki gedung sekolah, sepatu harus diganti. Siswa harus memiliki sepatu untuk di dalam ruang dan wali harus membawanya ketika berkunjung ke sekolah. Pembersihan ruang kelas, lorong, dan toilet dilakukan oleh siswa. Jadwal sekolah mencakup waktu untuk pembersihan tersebut. Lapangan di SD negeri Jepang seringkali berupa area tanah lapang, multifungsi di tengah sekolah. Sering disebut lapangan tanah atau DJ, digunakan untuk olahraga, upacara, dan aktivitas kelas. Di samping fasilitas olahraga lain seperti gimnasium. Dan bangunannya biasanya minimalis, beton bertingkat, dirancang tahan gempa,
dengan area terbuka untuk kegiatan siswa. Demikian menurut sebuah artikel di Medium tentang arsitektur sekolah Jepang. Fungsi lapangan, aktivitas fisik, tempat bermain dan olahraga, termasuk olahraga seperti atletik dan permainan tim sederhana. Sebuah artikel di Medium tentang arsitektur sekolah Jepang. Upacara digunakan untuk upacara penerimaan siswa, upacara kelulusan, dan acara sekolah lainnya. Demikian penjelasan singkat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga memberikan wawasan tentang negara dan budaya asing. Sampai jumpa di video lainnya.